tanpa uzur, maka dia dimasukkan ke dalam barisan orang-orang munafik. Walati dan mereka yudhirna yang menampakkan zinata akan perhiasan linasi kepada manusia al-ajaibi yang asing, menampakkan perhiasan. Tabarruj itu diantaranya adalah menampakkan perhiasan, menjadi pusat perhatian. Misal saya semisal ibu-ibu kondangan masa dipakai semua gitu, kayak toko emas di jalan gitu ya, cincin di kelingking, di jari tengah, di jari manis, semua diisi Pererot orang. Agar apa? Agar jadi pusat perhatian. Dandanannya menor. Dandanan menor itu apa sih? Dandanan menor itu kalau beda sama warna kulit asli. Jadi kalau itu bibir warnanya bukan merah, jangan diwarnai merah. Itu maksudnya. Bibir warnanya apa? Masing-masing beda ya. Ada yang warnanya agak-agak pink. Yang aman tuh warna clear. Tahu warna clear? Clear itu apa sih? Nasi bening. Lip gloss ya namanya. Iya. Itu fungsinya lipstick itu apa? Biar bibir nggak kering. Gitu. Kan itu ya Bu ya. Fungsinya lipstick. Ini pipi segala merah-merahin, alis segala dikereng-kerengin. Itu kalau keluar rumah itu namanya tabarruj. Tapi kalau di dalam rumah boleh, buat suaminya mau boleh. Suaminya senang rambut istrinya warna merah, ganti warna rambutnya jadi warna merah, nggak apa-apa. Gitu. Kalau suaminya senang, semisal istrinya pakai lipstik warna pink, bisa dipakai kan buat suami. Apa? Itu bagian dari kesunahan. Disuruh itu sama masyarakat dan buat suami. Jadi jangan suami melihat perempuan dandan di TV doang, gitu ya. Tidak ada perempuan di rumah. Deketin bau masuk, biasa gitu. Dan sebelumnya kita bahas ya, suami istri kalau di rumah sunahnya itu pakai wangi-wangian. Termasuk tabarruj juga kalau pakai parfum yang semerbak. Kalau keluar rumah, kalau dalam rumah apa? Hunna al-munafiqatu, mereka itu adalah orang-orang munafik. Nifaqan amaliyan, dengan kemunafikan secara praktis. Jelas kemunafikan. Rawahu Abu Naim an Ibnu Mas'ud. Diriwayatkan dari Abu Naim dari Ibnu Mas'ud. Waruya an Aisyah, waruya yang diriwayatkan an Aisyah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata, bainama ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun, itu dia sedang duduk, orang yang duduk di masjid. Jadi ketika Rasulullah duduk di masjid, wal aslu, dan adapun asal baina dari lafaz baina, antudofa itu diidofahkan, disandarkan. Ini pembahasan nahwu ini. Lil muta'addidin, untuk hal yang berbilang, jumlatan secara kalimat, secara jumlah. Fakafatha, maka mencukupinya ma'anil idhofati, maka mencukupinya akan ma, dan disambung dengan ma baina, dengan ma. Jadi kan hadisnya itu
Bainama Rasulullah. Bainama itu terdiri dari baina dengan ma. Anil idhofati dari penyandaran dan mufradi untuk bentuk mufrad. Atau anil idhofati atau dari idhofah. Ini paling bisa dibahas ya, nanti juga kan. Ntar saya cari dulu. Bainama Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah sedang duduk, ini langsung lompat ke 1, 2, 3, 4, 5, 40 baris. Masuk ke dalam gorong. Dakhalat. Tiba-tiba dakhalat telah masuk atau telah datang imra'atun. Siapa? Seorang perempuan. Bin Muzab. Ini titik satu. Lumayan. Min Muzainata, dari Muzainah. Muzainah ini nama tempat orang qabilah. Bitasgiri, dengan pentasgiran ismu qabilatin, yaitu nama sebuah qabilah Muzainah. Jadi ada dalam bahasa Arab itu isim tasgir, isim kata benda dirubah dalam pola tertentu, jadi artinya itu kecil. Kitabun kan satu buku ya. Kitabun dirubah menjadi kutaibun. Kutaib itu jadi buku kecil. Ini Muzainah ini pakai tasghir. Min mudor, dari mudor, wahwa, dan ada pun dia Muzainah itu adalah Muzainah ibni Ad bin Tabikhah bin Ilyas bin Mudar. Tarfalu bifathil fa, ai tumilu siapa dia memanjangkan, tumilu dia memanjangkan siapa akan pakaiannya. Jadi ketika Rasulullah lagi duduk di masjid, dan tiba-tiba datang perempuan dari Muzainah, yang si perempuan tadi pakaiannya itu dipanjangkan. Fi zinatillah, ya, dalam perhiasan atau berhias laha bagi si perempuan tadi, fil masjid, di dalam masjid. Jadi perempuan datang ke masjid berhias ya, dengan pakaian yang dipanjangkan. Faqala nabiyyu, maka berkata Nabi siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nasu, ayyuhawahai nasu manusia, inhau, cegahlah nisa'akum, para wanita kalian atau istri-istri kalian, an lubsizinati, dari pakaian yang berhias, berpakaian dalam rangka berhias. Watabakhturi, dan tabakhtur. Apa itu tabakhtur? Ai tahsinil masih, yakni tahsini, memperbagus masih jalannya diperbagus. Wahai para lelaki, kata Rasul ini, cegahlah istri-istri kalian dari pakaian dalam rangka berhias ketika keluar rumahnya, dan memperbagus jalannya. Memperbagus jalan itu bagaimana? Lenggok, gitu ya. Jalannya udah kayak di catwalk, cat itu kucing, walk itu jalan. Ya. Kucing lagi jalan bagaimana? Lagi jalan kan kakinya lurus tuh. Ya. Gitu.
Makanya disebutnya catwalk. Makanya nih apa nih kalau para model perempuan nih kena ini gitu ya, udah keluar rumah ya dandanan menor, lenggak-lenggok pulang. Dia kasihan suaminya ini kalau muslim ini. Nah itu tadi waktu ya memperbagus jalan fil masjid di masjid. Jadi di masjid aja kalau boleh. Gitu. Masjid yang tempatnya orang ibadah, yang orang datang berangkat ke masjid itu niatnya itu untuk Allah, itu nggak boleh. Apalagi di tempat selain masjid. Fa'inna Bani Israel, fa'inna karena sesungguhnya Bani Israel lam yul'anu, lam tidaklah yul'anu, mereka dilaknat. Jadi Bani Israel itu tidaklah mereka dilaknat hatta al-basu, hatta sampai al-basu, mereka memakaikan pakaian nisa'ahum kepada wanita-wanita mereka zinatan dalam rangka berhias, bertabakhtur dan memperbagus jalan. Ai masau mutakabbirin, mereka berjalan dalam keadaan sombong fil masjid, di masjid. Jadi pakai pakaian bagus-bagusan gitu ya, keluar rumah begitu jalannya di bagus-bagus itu. Rawahu Ibnu Majah, telah meriwayatkannya Ibnu Majah. Wahadihi zinatu, dan adapun berhias ini kabiratun, adalah dosa yang besar. Kenapa? Ya, idza tahaqqaqatil fitnah. Ya, ketika dia mewujudkan fitnah. Mewujudkan fitnah itu jadi apa namanya, cobaan bagi yang lain. Cobaan bagi siapa? Bagi para lelaki yang lain. Gimana sih laki-laki ya, kita lagi duduk melihat perempuan mana menor, mana cakep gitu ya, melihat sekali. Setelah melihat sekali bawaannya kok melihat terus itu ya. Padahal apa perintah agama itu betul basor, tundukkan pandangan, alihkan penglihatan, jangan ke situ baik lihatnya, nanggung. Nah, karena apa? Karena itu bukan hak kita. Istri bukan, ya. Kalau istri dilihatin baik ya nggak apa-apa. Itu. Makanya kalau mau ngeliatin istri. Istri biar enak dilihat, suruh berhias. Itu. Iya, ya kasih. Hah? Ya kasih. Duitnya kasih juga, ya dimodalin lah. Masa nyuruh doang ngasih duit atau bagaimana? Cuma dikatain. Nah, jadi berhias itu ya, keluar rumah wanita keluar rumah dengan berhias atau dengan lucu ya, itu kategorinya dosa besar. Karena laki-laki banyak, entah laki-laki yang berdosa gara-gara satu perempuan, bayang nggak? Ya sepanjang dia jalan itu kan begitu. Misalnya laki-laki melihat, tahu sendiri laki-laki kita mah di sini kan ya. Ya, baik kalau udah bicara perempuan. Alasannya apa? Dilihat sayang, itu jadi alasan. Iya. Dilihat dosa, kalau dilihat sayang, boleh. Jangan dilihat. Memang dilarang sama agama. Amal mujarradu khasiyatiha bahwa makruhun.
Adapun mujarradu ini kesendirian, khasiyatiha, kekhawatirannya. Maksudnya kalau hanya khawatir. Kalau tadi kan secara pasti menimbulkan fitnah. Kalau ini, kalau dikhawatirkan menimbulkan fitnah, bahwa makruhun, maka hukumnya makruh. Kalau secara pasti menimbulkan fitnah, itu hukumnya haram. Au ma'a dzanniha, atau ma'a dengan dzanniha, dugaannya, maksudnya diduga. Kalau tadi kan sekedar khawatir saja. Jadi ada khawatir, ada terduga, ada pasti, gitu ya. Kalau khawatir menimbulkan fitnah, itu hukumnya makruh. Kalau secara pasti menimbulkan fitnah, hukumnya haram. Gitu. Kalau terduga atau diduga menimbulkan fitnah bahwa haramun, maka dia haram juga. Ghairi kabiratin, bukan besar, bukan dosa besar maksudnya. Kama apa ada Ibnu Hajar, sebagaimana telah mengajarkan siapa Ibnu Hajar. Mau tanya. Ya. Dalam kondisi apa itu fitnah? Gitu. Fitnah itu maksudnya cobaan bagi laki-laki. Cobaan dalam hal ini menyeret laki-laki kepada dosa. Gitu. Kira-kira nih, kalau perempuan tabarruj, keluar rumah berhias menor gitu ya, akan menyeret laki-laki kepada dosa atau tidak? Iya, pasti. Berarti secara pasti. Apa cuma terduga doang? Nah, itu kalau dibuat persentase, itu persentasenya bisa 85%. Gitu. Kenapa yang namanya laki-laki yang lihat perempuan kan begitu? Itu kayak kucing dihadapin ikan. Ya, kalau boleh mau dicari terbaik kali. Saking baik kalau boleh itu gitu. Akhirnya cuma bisa ngeliatin doang, padahal oleh agama ngeliatin juga boleh. Jadi kalau baik itu mah berarti secara pasti itu. Makanya tabarruj, ya itu. Waqala dan telah bersabda Nabi, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma mana saja imra'atin dari perempuan istaqorat ini yakni istakmalatil fitrah. Istakmalat menggunakan fitrah. Fitrah ini apa? Bahwa tibu itu adalah parfum. Jadi kalau perempuan mana saja yang pakai parfum, wangi-wangian. Wal muradu, dan ada pun yang dimaksud ma yadharu rihahu adalah apa yang menampakkan atau memunculkan rihahu, akan wanginya, akan aromanya. Jadi perempuan mana saja yang pakai wangi-wangian, gitu ya. Suma kemudian kharajat, dia keluar. Min baitiha, yakni min baitiha, dari rumahnya. Pakai parfum keluar rumah. Pamarat ala qaumin, maka dia berlalu lewat ala qaumin, atas satu kaum. Satu kaum ini maksudnya sekelompok orang. Perempuan pakai wangi-wangian keluar rumah, lewatlah dia di sekelompok orang. Kalau dari rumah ke pinggir jalan kan pasti banyak, ada kelompok orang di warung kopi, ya. Ada kelompok orang di mana gitu kan dia lewat.
Minal ajanibi, mina dari al ajanibi, orang-orang asing yang bukan mahramnya. Liyajidu agar mereka mendapati rihaha akan wanginya. Jadi keluar rumah pakai parfum biar orang-orang nyium wanginya. Ilatan lima qablahu, mengilat dari yang sebelumnya. Nah, sebelum ini maksudnya keluar rumah pakai parfum, ya, dan pakai wangi-wangian. Fahiyya, maka dia zaniyatun adalah orang yang berzina. Nah, jadi keluar rumah pakai wangi-wangian, lewat di sekelompok orang, dan dia pengen dalam hatinya itu orang itu mencium aroma wangi-wangian tadi, gitu ya, maka dimasukkan ke dalam golongan orang yang berzina. Ayat ini kazaniyati, seperti orang yang berzina. Maksudnya hukumnya seperti orang yang berzina. Fi husul ismi, fi di dalam husul menghasilkan al-ismi, dosa. Jadi kan dia mendapat dosa, dosanya itu seperti dosa orang yang berzina. Wain tafawut, wain meskipun tafawut lebih kurang atau kurang lebih. Jadi mirip-mirip gitu. Kalau perempuan keluar rumah wangi-wangian, biar ada orang lain yang nyium aromanya, maka dosanya itu mirip-mirip dengan dosa orang yang berzina. Wakulu ainin, dan setiap mata, nazarat yang melihat, ila muharramin, ila kepada muharramin yang diharamkan, zaniyatun, itu adalah orang yang berzina. Kama taqaddam, sebagaimana keterangan yang telah lalu. Maksudnya seperti dosa berzina. Jadi yang bikin dosa dia, yang melihat juga ikut dosa, gitu. Makanya tadi dikatakan kalau keluar rumah seorang perempuan dengan bertabarus, yang berhias, dan mungkin pakai parfum, itu secara pasti akan membawa laki-laki yang ada, yang dekat gitu ya, atau yang dia melintas, itu akan terbawa kepada dosa. Nah, buat para laki-laki, biar tahu kalau ada yang kayak begitu, jangan dilihatin baik. Itu ya, jangan pakai alasan kagak dilihat sayang. Lagi mancing-mancing. Ya, itu ya. Iya. Kita ini malah kita yang ngomongin kita ini. Jangan nyalahin orang. Halo, maaf. Sebelumnya yang masalah tadi yang parfum itu Rojar mar'ah itu, kalau misalkan statusnya si perempuan ini mar'ah ini dia adalah seorang pekerja misal, nah dia ketika dia bekerja ada tuntutan memang SOP-nya itu kerapihan. Nah ketika dia sepulang kerja ada sisa parfum yang menempel di pakaiannya nih. Ketika dia pulang dia melewati nih, apakah memang itu termasuk statusnya masuk dalam keadaan itu sisa parfum dari mana ya? Misalkan nih dia bekerja kan dia pakai parfum nih untuk menjaga masalah kebersihannya dia di dalam tempat dia bekerja, kan ada ya masuk ke statusnya. Nah ketika dia pulang bekerja sisa wangi parfum yang menempel di badannya masih gitu. Ya termasuk juga. Iya. Karena dia kan posisinya di luar rumah. Jadi kerjanya di rumah. Yang dituntut oleh tempat kerja itu kerapihan, ya kan gitu. Dituntut nggak wangi? Ya, ada yang
Oh, ada juga. Harusnya harus wangi. Nah, wangi itu perusahaan menuntut wangi maksudnya adalah agar tidak berbau, tidak sedap pun gitu. Ya. Gitu. Artinya wangi di situ secukupnya untuk menghilangkan bau tidak sedap. sedap. Kalau ada baunya kan gitu. Kan biasanya kalau bau itu kan disebabkan keringat ya. Kan gitu. Lah kalau kerjanya di ruangan ber-AC kan keringetan. Gitu. Apalagi ruangan ber-AC udah gitu pakai pewangi ruangan pula. Ya. Jadi yang tadinya nggak pakai minyak wangi juga masuk situ keluar jadi wangi. Gitu. Nah, jadi keluaran yang dimaksud memakai parfum yang yang dilarang itu adalah ketika dia baunya itu aromanya semerbak gitu. Kalau semerbak ya. Kalau asal-asal enggak ya. Nah, maksudnya ya, kalau batas setengah meter baru kecium mah nggak ada masalah. Gitu. Tapi kalau jarak 10 meter udah kecium, apalagi kalau orang yang udah hilang, masih ada. Sangar pakainya. Kayak kuburan belakang ya. Itu laku bagi orang yang belum punya suami dan juga anak perawan. Iya, perempuan di sini jenis kelamin perempuan, mau dia belum nikah, mau dia udah nikah sama. Hati-hati yang punya anak perempuan, kasih tahu. Kalau nggak dikasih tahu, ntar anaknya berdosa, bapaknya dapat dosa juga, ntar kamu mengulangi dosa anaknya. Beli orangnya mulai kan ya. Melatih Pak. Nggak apa-apa, yang mahal juga nggak apa. Mana sih dari seperti satu tahu. Cuma wanginya yang jangan begitu, yang biasa aja. Gitu. Melatih. Iya, melatih. Mau mati. Jadi jangan ngalahin pohon apa? Pohon Kamboja. Pohon Kamboja kan gitu. Pohon Kamboja itu Wanginya baru udah. Esok malam bisa. Malam. Oh iya, berarti statusnya sama ya tadi ya? sama. Selagi itu parfum yang dia pakai sendiri, kan gitu. Bisa jadi indikasi mungkin ada niatan ya, mohon maaf, mungkin bisa jadi bukan untuk kerapian ya, tapi ada indikasi buat supaya parfumnya itu tercium sama orang lain. Iya, ya itu kan tadi masuk pembahasan Ya. tadi. Jadi waktu parfumnya kecium. Ya, itu ya bahasan kita. Jadi buat yang punya istri, buat yang punya anak perempuan, nah itu jadi kasih tahu biar jangan sampai dia berdosa dan ngajak orang lain berdosa. Kebetulan berhamdulillah dan doa kehormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.